Aku takkan pernah terlelah, ku tak takut, sebab kau tak pernah tinggalkan aku. Kau penolongku, selamanya kau setia. Di setiap langkah hidupku, kau menyertaiku. Di dalam lemahku, kau kekuatan, maka jiwaku menyatakan penjagaku takkan pernah terlelah. Ku tak takut, sebab kau tak pernah tinggalkan aku. Kau penolongku, selamanya kau setia. Pertolonganku datang darimu, yang jadikan langit dan bumi. Tak kau biarkan kakiku goyah, penjagaku takkan pernah terlelah. Penjagaku takkan pernah terlelah. Ku tak takut, sebab kau tak pernah tinggalkan aku. Kau penolongku, selamanya kau setia. Penjagaku takkan pernah terlelah. Ku tak takut, sebab kau tak pernah tinggalkan aku. Kau penolongku, selamanya kau setia. Selamanya kau setia. Selamanya kau setia. Puji Tuhan. Langsung disusul sektor Anugerah Pendewasa Paat dan sektor Bethlehem.
badai datang menghadap, iman kami tetap kau pegang. Dalam gelap kau jadi terang, namamu kuatkan harapan. Engkau telah mengasihi kami dengan cinta yang suci abadi, takkan habis, takkan pergi. Kasih-Mu tinggal dalam hati. Engkau telah mengasihi kami sampai rela kau berkorban sendiri. Yesus Tuhan, penebus sejati, selamanya kami memuji. Hosana pujian bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Segenap hidup kami bawa menjadi persembahan indah. Engkau telah mengasihi kami dengan cinta yang suci abadi, takkan habis, takkan pergi. Kasih-Mu tinggal dalam hati. Kasih-Mu tinggal dalam hati. Puji Tuhan. Haleluya. Kita telah mendengarkan persembahan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati, telinga, pendengaran kita. Kita akan mempersembahkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, sekaligus dengan persembahan-persembahan khusus kita yang telah kita persediakan hari ini. Kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita akan berdoa khusus, yaitu doa khusus firman Tuhan, nanti oleh hambanya Bapak Guru Eliezer Lajuardi Sitanggang. Kita naikkan pujian penyembahan kita, kita katakan, yang kuinginkan dan sangat kurindukan selalu di hidupku berdiam di bait-Mu yang kudus. Kita berikan persembahan kita yang pertama dan yang kedua. Inginkan dan sangat kurindukan selalu di hidup berdiam di bait-Mu, ya, di bait-Mu, ya. Katakan, kini ku tak luka
darahmu yang tercurah. Kembali ulangi pujian ini lebih sungguh dari atas. Yang kuinginkan dan sangat kurindukan selalu. Berdiam di baitmu, di baitmu, yang kini ku taklukkan. Kini ku taklukkan seluruh hidupku menyembah di kakimu, amin. Kakimu menjadi persembahan yang oleh darahmu yang kudus, oleh darahmu yang bercurah. Nyanyikan kemenangan. Agungkan hanya penebuskan, tak kasih karuniamu, kasihmu yang sah. Kita ulangi pujian ini. Kita mengangkat tangan bagi Tuhan. Katakan, yang kuinginkan dan sangat kurindukan. Yang kuinginkan dan sangat kurindukan selalu di hidup, berdiam di baitmu, di baitmu yang kini ku taklukkan. Kini ku taklukkan seluruh hidupku menyembah di kakimu, menjadi persembahan. Yang oleh darahmu yang kudus, nyanyikan kemenangan. Agungkan di tengah-tengah persekutuan kami yang kecil ini Tuhan. Semuanya
kasih Tuhan. Hari ini Bapa, Engkau berikan kesempatan kepada kami semua untuk datang kepadamu, beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai bertepuk tangan, mempersembahkan persembahan kami, baik pertama, kedua, dan ketiga, keempat, mempersembahkan persembahan khusus kami, mempersembahkan persembahan pujian kami, dan setiap anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, layakkanlah semuanya Bapa, kuduskanlah Tuhan segala persembahan kami, terlebih tubuh kami ini Bapa, yang kami persembahkan kepadamu, kiranya Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, supaya ibadah kami ini menjadi ibadah yang sejati, menjadi ibadah yang penuh kuasa, menjadi ibadah yang penuh makna Tuhan, yang boleh kami dapat rasakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Maka sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Allah yang disampaikan hamba-hambamu. Baik firman pertama disampaikan Bapak Astu Herman Firman Jaitan, maupun firman kedua disampaikan Bapak Pendeta kami Rudiarto Simbolon. Bapa di dalam surga, kami percaya biarlah Tuhan lebih bermulut hamba-hambamu. Engkau melawat setiap kami yang hadir hari ini Bapa. Setiap bencana yang kosong, Engkau isi Tuhan dengan firman Allah. Biarlah hati kami seperti tanah yang kering, yang rindu akan aliran sungai-Mu. Demikianlah kami begitu haus dan rindu akan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu berkuasa, berkarya, bermanifestasi, tumbuh dalam hati dan pikiran kami. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman Allah itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mendengar, melakukan firman Allah dalam kehidupan kami pribadi Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mendapatkan kerajaan surga kekal yang akan Kau berikan kepada kami, yang Kau sediakan kepada kami Tuhan. Kami percaya janji Allah mengenai surga. Makanya kami datang kepada Tuhan beribadah kepadamu dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kuduskan hati dan pikiran kami. Berikan ketertiban kepada kami, sehingga tidak seorang pun yang keluar masuk dalam mendengar firman Allah. Tapi buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk bersama-sama belajar, mengerti, memahami firman Allah. Karena kami percaya Tuhan, firman Allah tidak akan sia-sia ketika disampaikan kepada kami hari ini Bapa. Ubahkan seluruh karakter, sifat, perilaku, tindakan kami, pengertian kami tentang firman Allah yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau ubahkan Tuhan menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Karena kami percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Maka biar firmanlah Tuhan, kami mau belajar siap mendengarkan firman-Mu. Seluruh pujian penyembahan koro persembahan kami, berkenanlah Tuhan menerima semuanya Tuhan. Kuduskanlah yang akan berkati seluruh umat dan hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan persembahan ini kepada Tuhan dalam segala keterbatasan kami Bapa. Biar semuanya berkenan bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Roh Kudus. Bagi-Mu letak segala pujian, hormat, kemuliaan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kehendak menjadi dalam seluruh pribadi kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pertama yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Sintua kita, Bapak Sintua Herman Peri Panjaitan. Kita sambut dengan satu pujian bahasa Tapanuli, nama Bajunision akan abadiai oro Tuhan mahuri. Kita kembali bertiga dan yang keempat. Tuhan Yesus.
maju di Sion, Sang Kopi Raja. Raja Siwa Damai, Damai. Terima Tuhan Yesus. Mampu Sambul Sere, Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terambil dari Matius 11 ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-30. Firman Tuhan yang sungguh sangat familiar bagi telinga pendengaran kita yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Tapi biarlah pada saat ini kita boleh dengan tidak jemu-jemu atau tidak bosan-bosannya untuk mendengar firman Tuhan dan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan saling bergantian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perikop firman Tuhan di sini dikatakan ajakan juru selamat. Nanti saya ayat ganjil Bapak Ibu ayat genapnya. Saya bacakan mulai. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak,
dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan bagi orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Kita lihat dulu Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18. Apa kata firman Tuhan di sini Bapak Ibu yang terkasih? Kita boleh sama-sama mengatakannya, mengucapkannya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini kekuatan Allah. Kalau di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-16, Injil itu adalah kekuatan Allah Bapak Ibu. Jadi ketika kita terus mengidolakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ada kekuatan baru yang akan kita rasakan Bapak Ibu. Ada kekuatan yang tidak akan kita pernah miliki dalam setiap kehidupan kita ketika kita mengidolakan dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita sangat beruntung sebenarnya Bapak Ibu, karena di kitab Efesus 1 ayat 4 dikatakan Tuhan telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita jangan berkecil hati ya Bapak Ibu, ketika kita disingkirkan ataupun disisihkan oleh saudara-saudara kita ketika kita melakukan firman ini. Karena firman Tuhan, ajakan juru selamat adalah ajakan yang membawa kita kepada damai sejahtera Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini, ya Bapa itulah yang berkenan kepadaku. Kita lihat dulu dalam Matius 16 ayatnya yang ke-13 Bapak Ibu. Mari kita sama-sama terus membaca firman Tuhan ini agar menjadi ingat-ingatan bagi kita, supaya kita dituntun setiap langkah demi langkah kita menjadi yang baik di hadapan Tuhan, yang layak di hadapan Tuhan. Matius 16 ayatnya yang ke-13. Sampai ayatnya ke-16. Saya bacakan sendiri. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, rohlah yang menanamkan perkataan itu dalam Simon Petrus Bapak Ibu. Jadi tidak ada roh yang mengaku Yesus kalau tidak Roh Kudus itu yang ada dalam pribadi manusia itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan salah memilih ya Bapak Ibu, atau kita menggandakan bahwa kita bisa memiliki Tuhan, tetapi kita juga bisa memiliki mamon. Jadi Bapak Ibu tidak boleh Bapak Ibu, tetapi kita harus menjurus kepada apa yang menjadi pilihan kita. Kita harus mempunyai ketetapan Bapak Ibu ya, di dalam setiap kehidupan kita. Di sini dikatakan semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun
mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya kami itu berkenan menyatakannya. Kita lihat dulu dalam Yohanes ya Bapak Ibu, Yohanes 14. Maklum Bapak Ibu, sebenarnya harus pakai kacamata ini, sudah agak rabun ini. Tapi kalau melihat harga 100.000 tidak rabun Bapak Ibu. Jadi kita lihat dulu dalam Yohanes 14 ayat 6 ya. Yohanes 14 ayat 6. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Jadi kalau di dalam Yohanes 15 ayat kelima Bapak Ibu, kita baca dulu. Dikatakan di sini firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta kita Rudi Hartono ya beberapa bulan yang lalu. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca bersama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Tuhan kita tak sanggup berbuat apa-apa Bapak Ibu ya. Baik itu dalam setiap kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan katakan Yohanes 15 ayat 7, apa saja yang kamu minta akan diberikannya. Kalau kita tinggal dalam firman-Nya ya. Tapi kalau tidak tinggal dalam firman-Nya, yaitu Bapak Ibu, kebinasaan sebenarnya ya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nanti dibaca saja di dalam Ibrani 12 ayat 1 ya. Pikul lakuk yang kupasang dan inilah sudah mulai rabun ini Bapak Ibu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat keselamatan. Kita lihat dulu dalam Ibrani Bapak Ibu. Di sini dikatakan Ibrani 4 ya. Ayatnya ke-16. Kita ngebut saja ya Bapak Ibu membacakan firman Tuhan ini. Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Maaf Bapak Ibu. Ibrani yang ke-10 ayatnya 19 ya. Ibrani ke-19. Saya bacakan sendiri saja. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dan dapat masuk ke dalam tempat kudus. Itu kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita Bapak Ibu untuk merendahkan hati melalui persekutuan yang kita lakukan pada hari ini ya, hari Sabat Tuhan. Ayat yang terakhir Bapak Ibu di sini katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan keluh-keluhan kita melalui rohnya yang telah ada bagi kita, dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 itu Bapak Ibu, rohlah yang sebenarnya menyampaikan keluh-keluhan kita. Dialah yang mengajar kita Bapak Ibu untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu, kita hanya merendahkan diri saja Bapak Ibu. Seperti Tuhan telah mengosongkan dirinya bagi kita ya Bapak Ibu, bagi dunia ini. Dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 5. Kita sama-sama membacanya ini. Firman Tuhan yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan menjadi ingatan bagi kita. Karena firman Tuhan penggembalaan yang akan disampaikan hambanya
akan menjadi indah dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan Filipi 2 ayat 5 ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa sama seperti Yesus kalau kita tidak bersama di dalam firman-Nya ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Nah, kita sama-sama membacanya. 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, itulah Bapak Ibu, sudah sama seperti manusia. Bersyukur kita Bapak Ibu ada kesempatan bagi kita hari ini untuk beribadah ya Bapak Ibu. Nah, kalau firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16, Tuhan sebenarnya telah memilih kita. Jadi pergunakan kesempatan itu untuk kita terus bersama-sama bergandengan tangan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kedua atau firman Tuhan yang terakhir yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Rudi Hartono Simbolon yang datang dari Sidang Sarulangun. Sekaligus nanti memimpin kita di dalam doa terakhir. Umat Tuhan, boleh kami undang bangkit berdiri. Kita sambut hambanya dengan satu pujian bergirang. Dengarkanlah suara nafiri. Suara nafiri berbangkit semua Dari seluruh penjuru bumi, penjuru datang dengarkanlah. suara nafiri berbangkit semua umatnya dengan Tuhan bersatu mengangkat Bersiap masuk. Yesus panglima kita gunakan semua senjata dalam dasar Api kemuliaannya. Amin. penuhi semua bangkit lagi Api kemuliaannya. dari surga beritakan pada dunia bahwa Yesus sang Raja sekarang. Dengarkan suara nafiri, haleluya. Dengarkanlah suara nafiri berbangkit semua Dari seluruh penjuru bumi, amin. Bersiap maju. Api kemuliaannya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan. Haleluya. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Titus pasal yang pertama.
ayat yang kelima sampai ayat yang ke-15. Ini Bapak Siringo-Ringo ini sektor mana ya? Hah? Baru, oh baru. Tinggal di sini sekarang. Di Bekasi. Oh. Tapi tetap karena kita percaya saudara, terutama buat keluarga Bapak Riki Siringo-Ringo ini dengan Ibu Boru Simanjuntak. Karena setiap ada sesuatu hal yang terjadi, entah itu masalah persoalan, entah itu kerinduan, entah itu sakit penyakit. Kalau kita lihat terutama dalam pelayanan Yesus, justru itu akan semakin membawa kita kepada keselamatan. Karena kita tahu saudara, seperti yang sering saya katakan di tempat ini, Yesus itu datang ke dunia ini tujuannya bukan hanya sekedar membuat mujizat atau menyembuhkan sakit penyakit, menjawab doa. Ya, tapi tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, termasuklah saya dan saudara. Haleluya. Maka saya teringat sekitar 2 tahun yang lalu ketika kami melayani di daerah Batu Kerbau, kampungnya orang Sitika ini, mana Sitika sama sampai lupa saya namanya. Siapa nama adikmu Tika? Siapa? Siapa? Itu bukan nama asli, itu Nikita. Di sana siapa namamu? Lupa aku, agak tomboy ini. Jadi saudara, di sana ada satu keluarga datang dengan penuh harap kepada kami dan menceritakan masalahnya bahwa anak mereka hilang dari kandungan. Sudah agak besar katanya hamilnya. Ini orang 2 ini saksinya. Terutama adik Sitika ini. Siapa nama adik Sitika ini ya? Lupa pula saya. Ada orangnya. Jadi datang kepada kami, Amang doakan kami, doakan istri saya. Istri saya sudah hamil sekitar 4 bulan, udah pernah periksa ke bidan, tapi tiba-tiba hilang. Bayinya hilang. Ya. Jadi setelah itu mereka lama menunggu, belum dikasih Tuhan anak. Tapi saudara, ketika kita bersama-sama berdoa, ya tentu karena kemurahan Tuhan, lalu Tuhan segera mengaruniakan kepada mereka anak. Puji Tuhan. Cuman yang menjadi kesedihan kita, saya perhatikan memang mereka kurang setia. Ya, padahal tujuan Tuhan sebenarnya mengerjakan kuasa itu, mujizat itu pertama-tama untuk menyelamatkan mereka. Karena firman Tuhan katakan Matius pasal yang ke-6, segala berkat yang kita terima di dunia ini bonusnya itu. Tapi yang utama dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan diberikan. Nah, secara khusus kepada keluarga Bapak Riki Siringo-Ringo ini, kalau saudara benar-benar sungguh mau berharap kepada Tuhan, tentu juga akan mau dibentuk, dituntun oleh Tuhan dengan menerima firman Tuhan, menerima pengajaran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan terus berharap seperti firman Tuhan dalam Markus 11 ayat yang ke-24. Percayalah, apa saja yang kamu minta dan doakan di dalam nama Yesus, kamu pasti akan menerimanya. Tapi dasar dari kebenaran harus diterima dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tapi nanti kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk mendoakan keluarga ini supaya apa yang menjadi kerinduan mereka akan Tuhan berikan, ya, dan selanjutnya tetap terpelihara, tergembala dalam Tuhan. Baik, saya bacakan firman Tuhan dalam Titus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5
sampai ayat yang ke-16. Perikopnya di sini, tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penetua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang yang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat suatu yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca firman Tuhan tentang pelayanan yang pernah dikerjakan oleh anak-anak Tuhan melalui hambanya Paulus dan dilanjutkan kepada hambanya Titus. Yang juga kita tahu Titus adalah seorang yang masih muda. Ya, Titus adalah orang yang bersama-sama melayani dengan hambanya Paulus dengan segala kesederhanaannya. Tapi kalau kita baca saudara dalam semua tulisan Paulus, Titus adalah salah satu murid yang kemudian siap ditempatkan di mana saja. Titus adalah salah satu murid yang kemudian siap dibimbing, dibentuk, mengikuti seperti apa konsep yang sudah ditetapkan Tuhan melalui hambanya yaitu Paulus. Ya. Kalau sekitar 2 bulan yang lalu saya pernah singgung tentang integritas. Nah, Titus adalah seorang yang memiliki itu, saudara. Tidak sedikit juga, saudara, kader-kader Paulus atau anak-anak didik Paulus yang kemudian berpaling daripada Paulus. Mungkin dilihatnya, oh di sana lebih enak. Di sana peraturannya tidak begitu ketat, melayani bisa sambil santai-santai, melayani bisa sambil happy-happy. Sementara kalau ikut Paulus selalu berbicara tentang firman, kekudusan, kebenaran, sehingga tidak bisa kita santai. Tapi kalau kita melihat bagaimana saudara, apa yang kemudian dipercayakan, ditetapkan kepada Titus, dengan situasi kondisi yang tidak biasa,
Mari saya ajak kita dulu baca ayat yang ke-12. Titus dengan segala kesederhanaan dan di usianya yang masih relatif muda, dia harus melayani, dia harus bisa berdampak, dia harus bisa menasehati, dia harus bisa mengajari orang-orang yang seperti ini. Maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sebagai anak-anak muda yang hidup di zaman, kalau bisa saya katakan sangat terlalu enak kita sebagai anak muda yang percaya di zaman akhir ini. Ya, sangat enak. Maka itu mari kita sama-sama renungkan dan kita sama-sama mau belajar bagaimana kita kemudian sama seperti para pendahulu kita yang kemudian berhasil dalam perjalanan imannya, dalam perjalanan hidupnya. Karena apa saudara? Karena modal membuka hati saja. Nanti saya akan ajak kita baca. Pertama kita baca dulu ini. Kita ulangi dulu ayat yang ke-12 ini. Sampai 13. 3, 2, 1. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Saudaraku yang terkasih, orang-orang di kereta ini karakternya luar biasa. Kalau bahasa sekarang itu minus akhlak, minus moral. Mereka dianalogikan dengan binatang buas. Maka kalau minggu yang lalu kami ada pertemuan hamba-hamba Tuhan di Rayon Sarolangun, saya katakan kepada rekan-rekan hamba Tuhan, ternyata selama ini kita banyak ngeluh ketika kita berjumpa dengan seorang jemaat yang agak ngelawan. Kita langsung putus asa, seperti menyerah. Tapi ternyata saudara, kita belum ada apa-apanya kalau dibandingkan Titus ini. Ya, kita tidak tahu saudara apakah seperti sekarang ini Paulus mengirim hamba Tuhan diperlengkapi dengan sebuah jabatan. Entah itu evangelis, entah itu sintua, entah itu guru, entah itu pendeta. Sehingga orang ketika tahu dia seorang yang punya jabatan, orang akan panggil Amang. Tapi kita tidak tahu apakah dulu udah ada itu. Jabatan evangelis, jabatan sintua, guru, pendeta. Ketika Paulus mengutus Titus ke tempat-tempat pelayanan. Kalau saya perhatikan bukan cuma di kereta ini. Kemudian Titus diutus oleh Paulus untuk melayani, untuk memimpin ibadah, untuk memimpin pelayanan. Dia pernah ditaruh di Galatia, dia pernah ditempatkan di Korintus. Dengan menghadapi segala sesuatu yang begitu luar biasa. Tapi saya mau ajak kita dulu lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Dimulai dari keterbukaan hatinya. Karena apa saudara? Karena dia melihat teladan. Karena dia melihat sosok Paulus ini benar-benar mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena Titus ini melihat teladan. Melihat kehidupan hamba Tuhan yang benar-benar totalitas menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan sepertinya Titus melihat Paulus ini sama sekali tidak pikirkan dunia. Ya, kita tidak lihat, kita tidak temukan di Alkitab contohnya bahwa Paulus punya keluarga rumah tangga, anak-anaknya lalu mereka liburan, lalu mereka jalan-jalan seperti yang kita alami, termasuk saya sendiri. Saya nggak akan pernah pungkiri berkat Tuhan yang saya terima dari berkat Tuhan. Itulah sebabnya saudara bagaimana Titus melihat sosok Paulus ini, wah luar biasa ini orang. Luar biasa ini hamba Tuhan. Padahal sama-sama manusia, sama-sama punya rasa, sama-sama punya pikiran, sama-sama punya perasaan.
Tapi dia sepenuhnya mempersembahkan hidupnya melalui pelayanan ini. Kita baca saudara 2 Korintus pasal yang ke-8. Sehingga ketika kepadanya sampai pun mandat, kau harus ke Kreta. Tidak mungkin Titus tidak tahu bagaimana di sana gambaran situasi dan kondisi. Contoh, kalau ada hamba Tuhan dari kota Jambi ini akan diutus, katakanlah ke daerah Muara Tembesi. Wah, janganlah Pak, ngeri-ngeri orang di situ, badannya besar-besar. Kita baca dulu saudara, ayat 16 sampai ayat yang ke-24. 3, 2, 1. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhan yang besar itu, ia dengan sukar pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami diutus seorang yang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku. Untuk kamu saudara-saudara kami yang lain, itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Haleluya. Apa dikatakan tadi ayat yang ke-17? Memang ia menyambut anjuran kami. Dalam kesungguhannya yang besar, dia dengan sukarela menerima setiap arahan, menerima setiap pimpinan Tuhan melalui hambanya yaitu Paulus yang pada saat itu dipercaya oleh Tuhan untuk kemudian mengatur dia di dalam pelayanan. Dan selanjutnya saudaraku yang terkasih, Paulus pun mempercayakan kepada Titus untuk mengatur pelayanan yang ada di suatu tempat, yaitu di Kreta dikatakan. Tentu saudaraku yang terkasih, dia juga harus mulai. Sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Menjaga dirinya, menguasai dirinya supaya dia bisa melanjutkan pengajaran. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, kita tidak tunjukkan kesungguhan kita, kesetiaan, ketaatan kita di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia tadi dikatakan. Bahkan pelayanan sebesar pelayanan Paulus banyak juga yang dikritik, banyak juga yang dipersoalkan, banyak juga yang menyerang. Lalu kita bandingkan dengan pelayanan kita. Kita sering mungkin ketika ada orang yang mempertanyakanlah pelayanan kita, kita langsung lemah. Saya sudah capek-capek saya pergi, tapi ini yang saya terima. Tapi justru itu adalah kritik atau apapun itu yang mencoba melemahkan kita, itu adalah vitamin bagi kita untuk semakin menunjukkan bahwa kita benar-benar mengerti apa yang menjadi tujuan kita. Jangan sampai kemudian saudara, kita tahu pelayanan, kita bisa kerjakan pelayanan, tapi kita tidak tahu untuk apa kita melayani. Kita tidak tahu melakukan kehendak Tuhan. Kita ingat saudara apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada dua sosok, yaitu Maria dan Marta.
Ketika Marta sibuk terus, ya Marta yang sibuk dia. Dimasaknya ini, dimasak itu, disediakannya. Tetapi Maria dikatakan hanya duduk saja. Saya ajak dulu kita membaca kesaksian ini. Kisah ini bagi saya sangat menginspirasi. Sering saudara di dalam pelayanan kita temukan juga ini. Ya. Lalu kita menuntut kepada Tuhan, Tuhan, saya pun capeknya. Saya lebih capek dari dia di situ tenang-tenang aja. Saya yang capek mondar-mandir, saya yang ke pelayanan A, pelayanan B, pelayanan A, pelayanan B. Tapi dia lupa kemudian, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya bukan kita yang akan mengerjakan itu. Sehingga kita harus memiliki pengertian, kita harus terima pengurapan. Kita harus terima hikmat, kita harus terima kuasa. Dari yang memberikan kepada kita lahan atau ladang untuk kita bekerja di dalamnya. Mari kita baca saudara, ayat 38 sampai 42. Maka kita harus mengerti, kita harus belajar bahwa kita melayani, kita mengikut Tuhan, kita beribadah, kita ambil bagian dalam pelayanan, itu bukan kebutuhan Tuhan. Itu bukan kebutuhan orang lain, tapi itu kebutuhan kita. Di dalam kita mengerjakan keselamatan kita yang pertama. Haleluya. Lalu selanjutnya barulah. Ya, untuk hidup itu pun sesuai dengan firman, untuk hidup yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita baca ayat 38 sampai 42. 3, 2, 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekat Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Haleluya. Inilah yang perlu, terutama kepada kita anak-anak muda. Bagaimana kita siap terus menerima setiap pengajaran, setiap kuasa, melalui kemauan kita setia dan taat datang kepada Tuhan. Sehingga saudaraku yang terkasih, ketika kita mengerjakan pelayanan, ketika kita dipercaya oleh Tuhan dalam pelayanan, kita tidak merasa bahwa kita yang mampu. Kita tidak merasa bahwa kita yang mengerjakan itu semua. Sehingga kalau kita yang merasa mengerjakan itu, sudah pasti tidak akan berlanjut. Bagaimana bisa kita dapat pikirkan seorang anak muda yang bernama Titus harus menghadapi orang-orang yang kelakuannya dikatakan seperti binatang buas. Pembohong, kalau orang Batak bilang pangototoi. Mungkin di depan si Titus mereka akan baik-baik. Sama kesaksian Sintua Menropa yang di sidang ALN. Ketika kami baru mulai pelayanan di sana, mereka senang, banyak rame. Ibadah-ibadah. Setelah selesai ibadah, mereka sendiri yang bersaksi. Langsung mereka udah stokian tua satu jerigen sama kartu. Main 4-5 lapak. Ini terungkap saudara ketika mereka sudah mulai dijamah Tuhan. Lalu datanglah kepada saya, nangis dia, minta maaflah kami selama ini. Apalagi ketika Bapak ajar kami untuk nyalam. Nyalam berisi, nyalam berkat. Apa-apaan ini belum pernah kami sepanjang umur kami melihat seperti ini. Makanya setiap kita ibadah, sehabis kami ibadah, setelah orang Bapak pulang, belum pulang masih sekitar 5 meter, 6 meter dari tempat ibadah, kami sudah buka lapak sendiri. Maka ketika kita baca mungkin kitab Titus ini, wah mungkin cuma bohong-bohong biasa itu. Bohong-bohong kecil. Dan ternyata saudara ketika kita
terlibat di dalam pelayanan yang sesungguhnya kita akan banyak mengalami kesukaran, kita akan banyak mengalami masalah persoalan. Tetapi saudaraku yang terkasih, adakah Tuhan pernah tinggalkan kita sendirian? Adakah Tuhan membiarkan kita tinggal dalam kesusahan kita? Apalagi kita yang telah belajar menyerahkan hidup kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bisa lihat saudara bagaimana ketika Paulus dalam perjalanannya menyeberang menuju Roma. 14 hari mereka terkatung-katung di atas laut, di tengah laut. Ya, dan Tuhan berbicara kepada Paulus melalui lewat malaikat Tuhan yang berkata, kamu tidak akan apa-apa. Bahkan semua yang ada bersama-sama dengan kamu, ada 276 bersama dengan Paulus. Jadi yang lainnya 275 plus 1. Tidak akan ada yang apa-apa. Semua kalian akan selamat. Tapi memang kapal ini akan hancur. Bagaimana kita menerima informasi seperti itu? Kok bisa orang selamat tapi kapal hancur? Kita akan banyak menemukan hal-hal yang sulit kita pikirkan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang diminta oleh Tuhan adalah bagaimana kita mau membuka hati kita. Ya. Dan setelah bahkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saja kita baca dalam kitab Kolose. Bagaimana kalau kita tahu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bahwa Tuhanlah yang telah menyatakan segala sesuatu. Tuhan yang mengerjakan. Dan tentunya semua untuk keselamatan kita. Di dalam Kolose dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. 3:21. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Haleluya. Haleluya. Bahkan ketika kita merasa kita gagal dalam hidup kita, ketika kita merasa gagal dalam pelayanan kita, ketika kita merasa berhasil dalam hidup kita, ketika kita merasa berhasil dalam pelayanan kita, kita akan bisa kendalikan hati kita, diri kita. Ya. Bagaimana ketika orang menghujat kita? Ketika orang menilai kita dari sisi yang negatif. Banyak kita kan gak bisa terima akan hal itu. Wah, gimana ya? Dan sebaliknya, kalau manusia dipuji, itu akan sangat, padahal mungkin belum tentu pujian itu sesuai dengan fakta. Ya namanya kita manusia, apalagi kalau orang Batak kan, Sona jago dolai bah. Karena bahasa basi baik sebenarnya. Cuman yang namanya dipuji ini kan sudah langsung dari ujung kaki sampai ujung kepala itu terasa itu. Enaknya, nikmatnya. Tapi beberapa kali Paulus ingatkan. Kalaupun engkau dinasehatkan, kalaupun engkau ditegur, bukan berarti karena kau sudah melakukan kesalahan. Artinya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bisa saja. Ya seperti kitab Amsal berkata, manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang-kadang bulian, kadang-kadang hinaan, kadang-kadang cercaan itu kita dengar. Bukan berarti kita melakukannya. Tapi agar kita lebih bersiap untuk tidak melakukan hal seperti yang dituduhkan kepada kita. Karena enggak mudah menghadapi orang-orang seperti yang dikatakan di dalam Titus 1 ini tadi. Enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Pembohong,
dan seperti binatang buas dan malas. Dan itu bukan hanya terjadi di kalangan jemaat. Mungkin kita dulu masih ingat di suatu tempat, saya agak samarkan dikit sehingga hanya orang-orang tertentu yang tahu. Ketika pimpinannya mungkin menelepon, "Waduh, menginjil dohoi sih." Dibikinlah pura-pura sakit. "Mana sahih doa Bapak?" Saudaraku, di pelayanan ini kita akan banyak temukan hal-hal yang sulit kita pikirkan di dalam pikiran kita. Tapi ketika Tuhan yang telah memanggil dan memilih kita, sehingga nggak ada lagi alasan, "Wah, saya ini belum pengalaman Pak." Makanya supaya kau pengalaman, kau harus mau diarahkan. Dan seperti kayak yang sering kita lihat kan, dia ngelamar kerja, karena nggak ada pengalaman kerja, nggak diterima. Padahal dia memang baru tamat SMA. Lalu yang satu lagi berkata, "Makanya kau waktu tamat SMP, nggak usah sekolah SMA, langsung kerja biar ada pengalamanmu." Sementara syaratnya tamat SMA. Jadi hal-hal kayak gini banyak juga kita dapati, saudaraku yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan pelayanan ini. Banyak juga alasan, "Oh, saya masih muda, saya masih terlalu muda, Mang. Kalau saya harus pemain musik, kalau saya harus jadi singer, saya masih terlalu muda kalau saya harus menyampaikan firman." Tapi tadi firman Tuhan sudah ajarkan kepada kita bagaimana Titus membuka hatinya. Dan itu terbukti, saudara, kalau kita baca semua tulisan Paulus. Di berbagai tempat ada Titus di sana yang mau ambil bagian dalam setiap tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya melalui bapak rohaninya, yaitu Paulus. Kita juga banyak melihat, saudara, di dalam kitab raja-raja ada beberapa raja itu yang masih sangat muda, bahkan anak-anak. Karena memang, saudara, faktanya bukan kita yang akan mengerjakan segala sesuatu. Kita hanya alat saja. Raja Yosia, dia diangkat menjadi raja itu umur 8 tahun. Tapi kita melihat bagaimana kinerjanya. Ketika dia mulai memimpin pelayanan pada saat itu, diarahkan semua apa yang bisa diarahkannya. Lalu kemudian didapatinya lah ada Taurat Tuhan yang ternyata lama tidak dikerjakan oleh para pendahulunya, mulai dari bapaknya, opungnya, sampai ke opung-opungnya. Ya, ketika diketahui dia dan didengar dia ada kitab Taurat yang tidak dikerjakan di dalam pelayanan Yehuda pada saat itu, maka dikoyakkanlah bajunya dan dia berjanji, "Saya akan lakukan, saya akan perbaiki pelayanan-pelayanan sebelumnya yang kurang maksimal, supaya lebih maksimal lagi untuk dapat menyenangkan Tuhan." Haleluya. Salah satu contohnya, kalau hampir semua raja-raja tidak pernah lagi melakukan perayaan Paskah pada saat itu, tetapi mulai dari kepemimpinan Yosia, kembali lagi mereka melakukan Paskah bagi Tuhan. Sehingga bukan karena kuat gagah kita, saudara, tapi bagaimana kita mau mempersiapkan diri kita. Kalau firman Tuhan yang lain berkata bahwa Tuhanlah yang akan berperang untuk kita, Tuhanlah yang akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada begitu banyak pesimisme yang muncul di dalam diri umat-umat Tuhan pada saat itu. Ya, mereka berpikir tidak mungkinlah, Firaun itu kejam, tidak mungkin dibiarkannya kita pergi begitu saja. Tapi firman Tuhan berkata, kita baca ayat yang ke-13 dan ke-14. 3, 2, 1. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Haleluya. Maka kita mau membuka hati kita. Kita mau mengarahkan seluruh hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jangan terlalu, Paulus katakan jangan terlalu tinggi angan-anganmu. Kerjakanlah sesuai dengan standar Tuhan, kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang kemudian saudara ketika diberikan kepercayaan, satu kepercayaan lah saya katakan. Udah langsung marangan-angan, wah saya nanti akan jadi seperti ini. Saya akan besar, saya akan hebat, saya akan luar biasa. Sehingga itu yang sering juga salah satunya merusak kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Titus ini saudara tidak pernah berpikir bahwa dia akan diutus, bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan melakukan pekerjaan pelayanan seperti ini besarnya. Tapi Tuhan nyatakan karena apa? Karena Tuhan melihat hati Titus ini. Dia tidak gila jabatan, dia tidak cinta uang. Tapi coba kalau kita lihat. Di zaman akhir ini saudara. Apalagi saya perhatikan, kalau lah Pentakosta ini udah sinode, waduh. Sibuklah semua, mau jadi ini, mau jadi itu. Padahal saudaraku yang terkasih, kalau kita kerjakan semuanya itu untuk Tuhan, tidak pala sibuk kita. Ya. Dan dikatakan dalam kitab Ibrani, kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan itu tidak akan pernah jadi berkat. Kalaupun mungkin kita sepertinya bisa merebut itu, menggapai itu dengan pikiran dan kekuatan kita. Tapi itu bukan jalan berkat bagi kita, tapi itu justru membawa kita kepada kematian. Membawa kita kepada kehancuran. Tapi kalau kita mau belajar saudara, suatu sosok yang harusnya dia bisa bermegah, tapi dia lebih memilih hidup sederhana mengikuti kehendak Tuhan dan harus bermusuhan dengan orang tuanya. Dia adalah seorang Jonatan. Jonatan yang digadang-gadang akan menggantikan kepemimpinan Raja Saul pada saat itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Justru dia berpihak kepada Daud. Padahal bapaknya sudah terang-terangan bilang, nakku ikut apa mati deh si Daud tidak. Itu dicatat, kita baca bentar. Masih ada waktu, 15 menit lagi. Karena kami nanti masih akan ke Muara Sabak. Tapi saudara, hati orang yang dipenuhi dengan kemuliaan, hati orang yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, pasti akan terus terjaga. Bukan untuk ini aku dipanggil oleh Tuhan. Haleluya. Bukan untuk jabatan, bukan untuk kekayaan yang sementara ini. Tapi saya dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya. Satu raja-raja. Bagaimana di sana dikatakan, tunggu sebentar. Samuel maksud saya mungkin, tunggu saya cari sebentar. 1 Samuel apa? Hah? 1 Samuel 18. Oh bukan. Oh sabar dulu ya. Sabar Bapak Ibu. 1 Samuel 20 maksud saya. Maka kalau kita diberikan Tuhan kesempatan dalam segala hal, fokuslah kepada tugas dan pekerjaan yang diberikan Tuhan.
Sehingga Tuhan yang akan memberikan hasil yang luar biasa bagi kita. Tapi kalau kita kerjakan sesuatu tetapi motivasi kita udah agak lain. Ayo saya baik-baikin supaya saya menjadi pemain musik yang utama. Saya baik-baikinlah dulu Bapak Pendeta Muda dan Guru Eli ini biar saya jadi sekretaris muda-mudi. Saya baik-baikilah dulu Pendeta Muda ini ya. Saya bojo marjamita perjulung ngaliling deng marjamita. Saya baik-baikilah biar saya nanti jadi ini, jadi itu. Kita baca sama-sama. Inilah yang harus kita pelajari. Ya. Ayat yang ke-31. 3:21. Sebab sungguh, kita ulangi 3:21. Sebab sesungguhnya selama anak Isa itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Ini Saul yang sudah menyampaikan ini. Ini bukan cuma obrolan-obrolan bisik-bisik tetangga lagi, tetapi ini sudah sering mungkin di rumahnya. Kalau mereka habis makan, Yonatan, kaulah yang akan menggantikan bapak nanti nak jadi raja. Walau dia tidak sadar dia sudah ditolak oleh Tuhan. Tapi saudaraku Yonatan yang dikatakan hatinya berpadu kepada Daud di dalam kasih karunia Tuhan. Justru dia menjadi orang yang sering membebaskan Daud dari ancaman kematian yang direncanakan oleh ayahnya Saul. Karena dia tahu saudara, lak bohape bayi di mana makokop jabatan ini, kemuliaan itu, kehormatan itu, kekayaan itu, kalau datangnya bukan dari Tuhan, maka itu akan sia-sia. Kita juga lihat bagaimana Musa, dia menolak menjadi anak putri Firaun. Padahal putri Firaun itu adalah anak tunggal dulu. Dan gak ada anaknya, cuman Musa lah anak putri Firaun, itu pun yang karena dijumpanya di sungai Nil. Tapi dikatakan Musa menolak semua kehormatan, semua kemuliaan, semua kekayaan. Dia lebih memilih menderita bersama dengan umat-umat Tuhan dalam panggilan pelayanan Tuhan. Haleluya. Dan saat ini Musa sedang berada di tempat yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Andai saja dulu dia tidak memilih menderita bersama dengan umat-umat Tuhan, dia lebih memilih kesenangan yang sementara. Mungkin saat ini dia sudah di api neraka dan terbakar kepanasan. Tapi sampai hari ini saudaraku yang terkasih, bahkan saya percaya mungkin jemaat Tuhan yang ada di sidang Aur Duri ini pernah memiliki pengalaman roh bertemu dengan Musa. Haleluya. Kalau di Sarolangon ada beberapa anak-anak Tuhan. Sampai saya tanya, emang kau kenal Musa? Tapi kita teringat dengan apa yang dialami oleh Petrus ketika dia sangat bersuka cita. Ketika berada di gunung dia memiliki penglihatan. Dia melihat Elia, dia melihat Musa. Dia melihat Abraham sehingga ia berkata, biarlah kudirikan di gunung ini. Dia mau bangun rumah di gunung saking senangnya dia berjumpa melalui pengalaman rohnya. Artinya saudaraku, satu informasi bahwa melalui kemauan Musa terpanggil dalam kasih karunia Allah mengantarkan dia kepada hidup yang kekal. Dan kita harus sadar saudaraku yang terkasih, itulah yang menjadi tujuan kita. Maka itu tadi Paulus katakan dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga dari Tuhanlah kita akan menerima segala sesuatu sehubungan dengan keperluan kita selama kita ada di kolong langit ini. Dan keperluan kita untuk sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita semua datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita mau belajar mengubah pola pikir kita yang sia-sia. Mengubah pola pikir kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Kita mau belajar menginsapi setiap kehidupan kita. Mungkin kita sering berjalan mengandalkan kekuatan kita. Di hari ini kita mau akui itu. Semua kita yang berharap kepada Tuhan. Engkau yang datang dengan pergumulanmu, masalah kesehatan, sakit, penyakit. Engkau yang datang dengan pergumulan dalam rumah tangga, dalam finansial,
dalam kerohanian yang sering sekali bimbang di dalam mengikut Tuhan. Hari ini hadirat Tuhan, Roh Kudus Tuhan mau nyata bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Saya undang saja langsung Bapak kami Riki Si Ringo-Ringo dan Ibu Bodo Simanjuntak dan semua anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan khusus, memiliki pergumulan khusus. Kita percaya hari ini Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kita katakan sering ku coba berjalan sendiri. Kita mau mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Sehingga 1 Yohanes berkata maka dia akan menjawab. Maka dia akan mengampuni kita. Maka dia akan memberkati kita semuanya. Haleluya. Sering ku coba berjalan sendiri, mengandalkan kekuatanku. Haleluya. Renungkan setiap perjalanan hidup kita, saudara. Kita mau belajar berjalan bersama Tuhan. Mengandalkan kekuatanku, sungguh ku tak mampu. Sadarku kini aku tak berarti tanpa dirimu Tuhan yang selalu. Kita ulangi. Sering ku coba berjalan sendiri. Ku coba berjalan sendiri, mengandalkan kekuatanku, sungguh ku tak mampu. Sadarku kini, haleluya, aku tak berarti. Renungkan saudara, betapa hambanya hidup kita tanpa kasih Tuhan. Haleluya. Harus kuakui, aku tak berdaya menghadapi semua ini bila Engkau jauh dariku.
Yesus. Rindukan hadirat surga. Rindukan zaman Tuhan. Bahwa Yesuslah jawaban dalam hidupmu. Percayai saat ini Yesus menjamahmu. Yesus menolong setiap kehidupanmu. Dia akan menolong setiap hidupmu. Dia akan menjawab kerinduanmu. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, mengalir kuasamu. Mengalir pengurapanmu. Setiap kehidupan hamba-Mu yang saat ini Kau pakai menjadi saluran berkat untuk menumpangkan tangan kepada keluarga Bapak kami Riki Siringo-Ringo beserta dengan istrinya bersama Tuhan. Maka demi nama Yesus, we holy His name, yes, we holy His name, Jesus, we holy His name, we holy His name, yes, we holy His name. Marilah kuasa-Mu. Jangan rohmu bekerja di dalam setiap kehidupan Bapak kami. Riki situ orang ini berbaharuan hatinya untuk menerima kuasa Tuhan, menerima firman Tuhan, menerima kebenaran Tuhan. Bantu dia, perbaharui dia, kuduskan dia, pulihkan dia, sehingga pertolongan Tuhan akan mengalir. Apa yang menjadi kerinduannya, dia segera memiliki keturunan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati hidupnya, Engkau berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mengalah kuasa-Mu, mengalah kemudahan-Mu. Demikian Ibu kami, urus iman cinta itu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau berkati buah kandungannya Tuhan, untuk dia boleh memiliki berkat keturunan daripada Tuhan, yaitu ada perjanjian yang akan membawa mereka kepada seluruh rancangan Tuhan. Hatinya Kau buka untuk menerima setiap kehendak Tuhan, menerima firman Tuhan dalam setiap kehidupan. Ampuni setiap kelemahan mereka, ampuni setiap pelanggaran mereka.
yang Engkau urapi dengan darah-Mu, dengan kuasa-Mu. Engkau nyatakan ya Tuhan, Engkau nyatakanlah di dalam minyak yang dibawa oleh umat Tuhan dengan iman, dengan percaya kepada-Mu bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Maka saya mau memberikan menggunakan minyak ini, mereka akan mendapat jawaban, mereka akan menerima kuasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami tidak mampu melakukan apa-apa, mengerjakan segala sesuatu apapun tanpa Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami, menolong kami. Maka terus Tuhan jamah hati kami, bentuk kami untuk terus belajar melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami, terutama dalam panggilan keselamatan, dalam panggilan pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak, demikianlah hamba-Mu berdoa buat seluruh pelayanan yang Kau percayakan kepada kami di sidang Aur Duri ini Tuhan. Engkau yang terus memampukan kami mengerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu yang diperbantukan, dilibatkan dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, ampuni hamba-Mu di dalam kekurang bijaksanaan hamba-Mu, di dalam menyampaikan isi hati Tuhan bagi umat-Mu. Tetapi apa yang Tuhan telah percayakan, maka berkelanjutanlah kasih-Mu di dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan juga Bapak Pendeta kami, Pendeta muda Suryo Obrion Samosir, yang Kau percayakan berjaga-jaga di sidang ini. Tuhan, terus Tuhan tambahkan hikmat, pengetahuan, pengurapan, bahkan kesehatannya Tuhan. Terus Kau berkati panjang umur dalam urapan Tuhan, mengerjakan tugas-tugas pelayanan, mengatur teknis pelayanan di tempat ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan bapak-bapak guru kami semuanya, bapak-bapak sintua, bapak-bapak penginjil, semua kaum bapak dan semua jemaat, kami mau terus Tuhan Yesus Kristus menyatakan sukacita iman kami bahwa kami benar-benar menjadi tiang penopang dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Anak-anak Tuhan, anak-anak kami, para pemain musik, singer, bahkan multimedia, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan, Engkau terus memberkati, menjaga hati mereka untuk Tuhan, supaya mereka terus terpelihara hidup kudus, hidup berkenan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka yang telah membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Ucapan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, bahkan korban bakaran, bahkan tiap-tiap minggu korban sembelihan. Terimalah sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang harum untuk menyenangkan Tuhan. Dan ajar semua jemaat-Mu untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan hidupnya dengan datang setia dalam ibadah-ibadah yang Tuhan telah tetapkan bagi umat-umat-Mu di tempat ini. Mulai dari ibadah pengurapan, ibadah dua syafaat, ibadah muda-mudi, ibadah sektor, dan juga ibadah sekolah minggu dan ibadah minggu raya. Kami semuanya mau tetap setia datang kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, ditinggikanlah nama-Mu. Dan sehabis
beribadah ini Tuhan, kami masih akan melanjutkan pelayanan kami ke daerah Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak, tepatnya di Sidang Pandan Lagan. Mari kami Engkau sertai, Kau antarkan kami, hamba-hambamu yang akan berjumpa dengan jemaat Tuhan dan hamba Tuhan di sana. Kami akan masih merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan dalam ibadah kami di sana. Dan anak-anak Tuhan yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing, Kau sertai Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga yang masih akan melanjutkan pelayanan ke daerah Siarang-Arang. Tuhan yang menyertai hamba-hambamu di sana. Bapak guru kami Robert Sitinjak beserta dengan tim, Engkau perlengkapi semuanya, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Engkau gerakkan hati anak-anak Tuhan untuk menopang setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh hamba-hambamu. Melalui doa mereka, melalui perbuatan, melalui persembahan mereka untuk menopang perjalanan para hamba-hambamu dalam mengerjakan tugas pelayanan. Terpuji-pujilah namamu, dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah namamu, diagungkanlah namamu dari saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami kesalahan. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memimpin, menyertai, menggembalakan sidang jemaat dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita angkat satu pujian bergirang. Kita akhiri ibadah kita ini untuk mengingatkan kita terus untuk setia datang beribadah dan bangga menjadi anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita katakan mi aine banomolo alangi. Dilanjutkan nanti marolo polop tondiki ainong ditobus dosaki. Kita bangga oleh karena Yesus yang telah mengasihi kita, menebus kita dari segala perbudakan dosa, dan Dia inginkan kita hidup berkenan di hadapannya. Haleluya. Mi aine